Oke pemirsa, inilah cara menggulung dinamo pompa air ya. Ini kerennya. Ini ada sebuah pompa air Shimizu ya. Shimizu 125 watt. Ini biasanya yang 125 ada, yang 128 ada, yang 135 watt juga ada. Cuma pola lilitannya itu ada dua pola ya. Tapi yang saya upload ini ada 3 kumparan ya. Jadi 3 kumparan jadinya ya. Lebih gampangnya 3 sepul gitu ya. Jadi keren ini ada 24 alur ya, ada 24 lubang. Ini dibagi dua caranya pemirsa ya. Dibagi dua. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sebelah kirinya ini 12, sebelah kanannya juga 12. Jadi digulung dulu sebelah kanan, setelah selesai sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Jadi ada pembagian dua kalau model pompa air. Beda dengan yang 2 PK gitu ya. 2 PK ada pembagian 4. Tapi ini bagi dua saja. Jadi ini digulung mulai dari, karena ini 3 sepul gitu ya. Dari sini ke dan ini. 8 alur, 8 mulai dari ngambilnya dari 8 alur ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi cara mengukurnya begini awalnya ya. Awal lilitannya seperti ini. Kalau menggunakan mal dinamo gitu ya. Ini ada teorinya pemirsa. Tidak asal gitu ya membuat mal dinamo ini, ada teorinya cara membuatnya gitu ya. Tidak asal-asalan ini. Kalau asal-asalan bisa ngaco ya. Jadi caranya diukurnya seperti ini. Sengaja saya menggunakan kawat besar, agak besar supaya kelihatan nih ya. Ini ya. Seperti ini. Ini yang paling menentukan bagusnya lilitan gitu ya. Ini harus ada di luar mika gitu. Setelah diukur seperti ini, baru dimasukkan ke emalnya seperti ini ya pemirsa ya. Jadi ini kalau menggunakan mal nggak perlu ngukur-ngukur lagi di keren ini gitu ya, sekali gulung saja. Jadi kalau nggak punya emal ini susah gitu pemirsa ya, repot menggulung terus gitu ya, mengukur terus. Habis gulungan 1 ke gulungan 2 ke gulungan 3 begitu. Saya kasih contoh seperti ini. Ini saya menggunakan kawat bekas. Agak kaku ini pemirsa ya. Karena ini kawatnya kawat bekas ini. Ini kawatnya ukurannya 0,45 mm. Ini kawatnya ini. Ini bagian running, bagian gulungan luar ya. Jadi dinamo ini ada 2 gulungan, gulungan luar sama gulungan dalam. Gulungan luar itu namanya running, gulungan dalamnya itu namanya star. Jadi pola lilitannya itu digulung ke kanan. Saya kasih contoh nih. Begini. Digulung ya pemirsa ya. Dihitung dengan jumlah lilitan sampai cukup ke jumlah lilitannya. Nanti akan saya bahas di belakang jumlah lilitannya ini yang 125 watt.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus gulung sampai cukup ke jumlah lirisannya pemirsa ya. Nanti akan saya upload cara membuat mal dinamo. Oke. Oke pemirsa, ini sudah dapat satu kumparan ya, satu sepul. Tapi ini ada sambungan kawat ya pemirsa ya. Nih, cara menyambung dinamo, disambung-sambung tidak jadi masalah pemirsa ya. Walaupun 1000 sambungan tidak jadi masalah, banyak sambungan tidak jadi masalah. Tapi ini sambungannya ditaruh di sini ya pemirsa ya, pas di sini ya. Jangan ditaruh di sini. Jadi kalau ditaruh di sini bisa tidak muat ruang itunya, alurnya gitu ya. Jadi pelintir saja seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ada di sini ya. Jadi dilanjut digulung lagi. Oke. Oke pemirsa, ini sudah selesai gulungan 3 sepul ya. Jadi tinggal gulung lagi 3 sepul lagi seperti ini. Ini dibuka dulu. Jadi kalau pengen belajar cara menggulung dinamo harus punya mal dinamonya gitu pemirsa ya. Jadi nggak susah. Mengukur-ngukurnya gitu. Tinggal diikat supaya tidak buyar. Nah, ini sudah saya tandain tempatnya yang tadi lagi. Jadi ini udah dapat 3 sepul pemirsa ya. Tinggal 3 sepul lagi gulungan luarnya, gulungan runningnya. Nih ya. Jadi lanjut lagi. Ini gulungan kedua bisa digulung ke kiri seperti ini atau digulung ke kanan. Tapi kalau digulung ke kanan ini ada caranya nanti. Saya gulung ke kanan saja ini ya. Ini maklum ini pemirsa kawatnya kawat ini ya, kawat bekas agak kaku ini. Oke, ikuti terus videonya. Oke,
Ini sudah selesai ya. Ini saya gulung sudah selesai 3 sepul. Ini 3 sepul bagian kanan, ini bagian kirinya untuk 3 sepul. Jadi kita lepas dulu. Jadi gulungan ini 3 sepul 3 sepul. Ini untuk kanan, ini untuk kiri. Tapi kalau yang ini nanti caranya ini dibalik. Cara masangnya pada keren gitu ya. Karena ini gulungannya ke kanan semua gitu ya. Nah, ini caranya. Ini yang harus diperhatikan. Ini ujung kawat gulungan ya. Ujung kawat pertama yang digulung ini. Ini yang harus diperhatikan. Ini harus naruhnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Udah saya kasih tanda ini. Ini ke sini. Jadi 8 alur gitu ya. Jadi berjalan ke sini dia. 8 sama ini terus ke sini. Saya kasih contoh, masukin seperti ini. Jadi ini yang menjadi 0 voltnya Anda. Ini 0 voltnya. Yang perlu diperhatikan juga ini silangan kawatnya, sambungan kawatnya. Jadi nyilangnya seperti ini nantinya. Nah, seperti ini ya pemirsa ya. Jadi ini ujung kawat pertamanya, ini kawat akhirnya ada di sini jadinya sambungannya ini. Ada di ke kanan gitu ya. Dari kiri ke kanan sini. Nanti saya kasih tahu setelah masuk ke kerennya ini, ke alurnya. Jadi ini yang harus dikasih tanda pemirsa. Ujung kawat pertama ini yang akan menjadi 0 volt. Ya udah masuk, tinggal masukkan mika ini penutupnya. Ini pemirsa ya. Jadi ini pertama, ini 0 voltnya. Jadi spool ini masuk ke sini. Ini seperti ini. Oke. Ini spool yang kedua ya pemirsa ya.
Ini spool yang pertama sudah selesai. Ini tinggal yang spool yang kedua. Ini yang perlu diperhatikan sambungan kawat ini ya. Ini ya. Ini cukup. Jadi ini larinya ke kanan gitu ya. Dari kiri ke kanan ke sini. Jadi ini masuk ke sini nih. Ke sini. Kalau belum paham, pelan-pelan ya masukinnya, takutnya kegores kawatnya ya. Takutnya kawatnya luka ketemu luka gitu ya. Kalau cuma luka nggak ketemu luka nggak jadi masalah. Oke, ini udah selesai, sudah masuk. Nah, jadi satunya ke sini ya pemirsa ya, ke bagian ini. Oke, ikuti terus videonya. Oke, ini 310 sudah masuk ya bagian kanan. Yang penting yang perlu diperhatikan ini ya, ini ya. Ini 0 voltnya, jadi jangan ditaruh di sebelah sini ini. Jadi kalau dibalik gulungannya ini bisa muter arah ke kiri gitu ya. Jadi arah di posisi sebelah sini paling bawah kalau ngadep ke sini gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, silangan sambungan kawat ini gitu ya. Ini sengaja saya kasih lapisan supaya kelihatan nih ya. Ini 0 voltnya. Ini ujung akhir gulungannya yang ini. Ini. Jadi masuknya ke sini. Ini ujung akhirnya gulungan spool ini masuk ke sini. Nah, ini juga menyilang begini juga sama gitu ya. Ini sebenarnya bisa digulung ke kiri. Karena ini digulung ke kanan. Caranya ini harus dibalik seperti ini. Masuknya seperti ini. Oke, perhatikan ini pemirsa ya. Nah, dari sini masuk ke sini ya. Ke sini ya. Sama ngambilnya 8 alur juga ini. Yang saya tahu ada 2 pola ya. Ada 3 spool. Ada yang 4 gitu. Cuma yang saya upload ini yang 3 spool dulu. Setelah selesai ini baru saya upload yang 4 spool. Ini udah masuk. Nah, ini. Oke pemirsa, ini yang perlu diperhatikan ya, silangan kawat yang ini ya, gulungan spool yang bagian 3 sebelah kanan ini ya, masuk ke gulungan ke 1 ke sini ini ya, nih. Jadi polanya sama seperti kayak yang di kanan ya. Nih. Ini gulungan akhirnya spool ke 1. Masuk ke bawah ini, ke sini. Dan juga ini juga ya.
Ini spool kedua, gulungan akhirnya masuk ke sini. Ya. Nah, ini ujung akhirnya. Ini ujung akhir lilitannya ini. Ini yang masuk ke kapasitor nanti. Oke. Ini mau saya bereskan dulu, saya ikat dulu, saya rapikan biar supaya bagus. Dan juga saya solder dulu ini yang sambungan-sambungan. Ini ada sambungan kawat ya pemirsa ya. Nih ya. Banyak sambungan nggak jadi masalah pemirsa ya. Walaupun luka asal tidak ketemu luka gitu ya. Tidak apa-apa juga. Ini banyak sambungan ini soalnya nih ya. Oke, ini sudah selesai saya ikat supaya tidak kocar-kacir gitu ya. Ini modelnya. Jadi gulung lagi bagian running. Tinggal gulung lagi bagian running. Ini digulung ke arah kanan gitu ya. Akan saya gulung ke arah kanan semua. Begini. Dengan panjang, ukuran panjang spoolnya sama ya pemirsa ya. Gulungan running sama setarnya, gulungan dalamnya itu sama. Itu lebar ininya gitu ya, lebar spoolnya sama, jaraknya sama. Ini kawatnya ukurannya 0,40. Jadi kalau punya mal nggak perlu ngukur-ngukur berulang-ulang ke keren gitu ya. Oke pemirsa. Oke pemirsa. Ini bagian setarnya ya, bagian gulungan dalam. Ini ujung kawat pertama lilitan ini yang saya tandain selang isolator. Ini caranya ditaruh di sini. Di sini ya. Ini awalnya di sini udah saya tandain dari awal. Ini 0 voltnya. Jadi ini juga yang akan menjadi 0 voltnya juga ujung kawat pertama gulungan gitu ya. Ini ditaruhnya di sini. Di alur ini ya. Alur sini ke sini. Terus berjalan dengan 3 spool, 3 alur. Jangan ditaruh di sini pemirsa ya. Jangan di sini ya. Ini kalau ditaruh di sini, muternya ini akan muter balik putaran ini. Bisa menjadi putaran kiri ini jadinya ya. Kalau ini ditaruh begini caranya. Ini di sini. Caranya seperti ini. Oke. Nanti saya kasih gambar skemanya di belakang video atau di akhir videonya. Ini udah masuk. Tinggal beri mika penutupnya. Nah, ini yang menjadi 0 voltnya pemirsa. Ini jadi 1. Seperti ini jadinya. Jadi ini 0 voltnya. Jadi ini sambungannya ke sini. Masuknya ke alur 1. Oke. Oke. Spool ke 1 udah masuk. Ini tinggal spool nomor 2. Yang perlu diingat ini ya pemirsa ya. Jalurnya ini ya. Ini ujung akhir ujung awal gulungan gitu ya, yang menjadi 0 voltnya. Ini ujung akhir gulungan spool nomor 1. Jadi masuknya ke sini ya. Nyilang ke sini gitu ya. Ini yang perlu diingat. Jadi silangan ini nggak boleh ke sini gitu ya. Nggak boleh kebalik ini. Kalau kebalik nggak mau berputar dia. Oke. Oke. Inilah cara menyambung ke kapasitor. Ini kawat
akhir gulungan bagian running ya, gulungan luar ini ya, yang 0,45 ujung akhirnya ini ujung awalnya 0 voltnya. Ini gulungan akhir bagian setar, gulungan dalam ya, gulungan akhirnya ini yang ke kapasitor. Cara nyambung ke listriknya begini, ini 0 voltnya ya, ini 0 voltnya, ini 220 voltnya begini. Ini yang ke tegangan listrik 220 voltnya. Oke, dengan ukuran mikro, dengan ukuran kapasitor 8 mikro farad gitu ya. Oke, cara memasukkannya seperti ini ke rumah kerennya ini ya, seperti ini. Jadi ini ada pas tengah-tengah di atas, ada di atas ini ya, ini lubang untuk bautnya ini. Jadi yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran ini ya. Jadi pembatas ini harus rata dengan kerennya yang di atas ini ya. Nah, harus rata seperti ini. Yang besinya ya, bukan aluminiumnya ya, batas besinya gitu ya. Jadi harus rata dia. Ini yang harus rata dengan bibir kerennya ini. Oke, dinamo ini sudah terpasang ya. Kita tinggal ngetesnya. Jadi putarannya dinamo pompa air ini harus ke sini ya pemirsa ya. Putaran searah jarum jam gitu ya. Kalau muter ke sini ini tidak akan ngisep gitu ya. Kita tes. Ini hasilnya. Jadi ini berbunyi bukan karena gulungannya, tapi karena kelaharnya udah rada haus, tapi masih layak pakai gitu ya. Kelahar berbunyi seperti ini masih layak pakai. Jadi kalau ini dipindah, ke sini ya, ini kan 0 voltnya ini yang ke running, ini yang ke setar. Kalau ini dipindah masuknya ke setar ini. Jadi muternya berbalik arah, tapi dinamonya akan cepat panas, terbakar gitu ya. Nih, balik arah dia, muternya ke sini dia. Nih. Jadi ini yang semestinya di sini. Ini masuk ke bagian running, udah saya peragakan, udah saya kasih contoh di depan video. Ini begini. Ini sudah berhasil 100%. Nanti akan saya bongkar lagi gulungannya untuk menggulung Shimizu yang 135 watt dengan 4 gitu ya. 4 sepul. Oke. Pemirsa, inilah skemanya Shimizu ya. Dengan lilitan 33 gitu. Ini awal lilitan pertama, ujung kawat pertama lilitan. Ini ya, 0 volt. Ini bagian gulungan luar, gulungan runningnya gitu ya. Terus ini ujung kawat pertama lilitan bagian startnya, jadi 0 volt. Jadi satu kawatnya ini dijadikan satu. Jadi ini ujung akhirnya lilitan gulungan luar. Ini gulungan akhirnya. Ini gulungan akhirnya, gulungan dalamnya, bagian setarnya. Jadi ini yang masuk ke kapasitor. Ukurannya kapasitornya 8
mikrofarad. Dengan jumlah lilitan gulungan luar bagian 1 alur 1 ini ya, bagian luarnya 97 lilitan. Bagian 2 110 lilitan. Bagian 3 115 lilitan. Jadi gulungan dalamnya ini bagian dalam alur 1 127 lilitan, bagian 2 132 lilitan, bagian 3 140 lilitan. Ini bagian dalamnya. Ini saya ada keren, tapi ini bukan kerennya Shimizu, ini kerennya Panasonic. Ini awalnya lilitan mulai dari sini sama ya, yang sudah saya peragakan di videonya. Ini awal lilitannya ngambil 8 alur. Tapi ini tidak bisa punya Shimizu digulung dengan jumlah lilitan ini gitu ya. Beda ini. Oke. Begitu saja informasi yang bisa saya bagikan pada pemirsa. Semoga video-video yang saya upload bermanfaat bagi orang banyak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.